Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu bapak-bapak dan ibu-ibu bersama saya Wempi Saputra. Pada kali ini saya mencoba memaparkan mengenai materi memulai dengan perencanaan strategis. Ini merupakan bagian dari materi kuliah kita, perencanaan strategik pendidikan, yang mana dosen pengampu kita adalah Bapak Dr. Ahmad Sabandi MPD. Pada materi ini kita ambil rujukan dari buku John M. Bryson yang berjudul Strategic Planning for Public and Non-Profit Organization. Baik Bapak dan Ibu, kita lihat yang pertama adalah mengenai bagaimana kisah sukses perencanaan strategik yang dilakukan oleh school district, yang mana di sini untuk memulai perencanaan strategik ini, school district ini menegaskan kembali pernyataan visi dan nilai inti dari distrik tersebut, yang mana di sini visi tersebut menyatakan bahwa mereka yang ada di school district akan mencapai misi dengan yang pertama yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan terhormat. Kemudian yang kedua, menantang semua menjadi pembelajar yang termotivasi, percaya diri, etis, dan warga negara yang bertanggung jawab dengan hasrat untuk belajar. Yang ketiga, yaitu menyediakan kurikulum yang komprehensif, pembelajaran yang dipersonalisasi, pengajar yang efektif, dan juga dukungan. Sementara yang keempat, visi dari school district ini adalah menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien sambil mempromosikan kreativitas dan inovasi. Kemudian, dari kerangka tersebut juga menguraikan 5 arah strategi. Yang pertama yaitu meminta semua siswa untuk menunjukkan pertumbuhan dan keberhasilan akademis yang berarti menutup kesenjangan dalam pencapaian. Kemudian yang kedua yaitu merangkul perbedaan untuk meningkatkan pembelajaran, yang berarti memungkinkan sekolah berbeda satu sama lain untuk mencerminkan keberagaman tubuh siswa mereka. Sementara yang ketiga yaitu memastikan kualitas yang tinggi profesional dari stafnya tersebut. Kemudian yang keempat, mengembangkan pengetahuan dan kemitraan masyarakat yang lebih luas. Dan kelima, yaitu memastikan penggunaan sumber daya yang bijaksana dan proaktif. Kemudian Bapak dan Ibu, selain kerangka kerja yang menyebutkan 7 dari kategori tersebut, juga menetapkan yaitu 7 kategori indikator keberhasilan. Yang pertama di sini indikator keberhasilan yang ditetapkan adalah prestasi siswa. Kemudian yang kedua, perkembangan manusia. Yang ketiga, kurikulum yang ketat dan menantang. Yang keempat, lingkungan belajar. Dan yang kelima adalah tanggung jawab fiskal. Kemudian yang keenam, hubungan dan komunikasi komunitas. Dan yang ketujuh adalah tata kelola. Kemudian Bapak dan Ibu, dari kasus dari perencanaan strategis yang dilakukan oleh school district tadi, di sini dapat kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah di sini terlihatnya komitmen. Nah, komitmen ini terlihat oleh pembuat keputusan puncak berkomitmen penuh untuk merencanakan strategis. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang kita bisa ambil adalah memusatkan perhatian pada apa yang benar-benar penting. Nah, di sini bisa dilihat yaitu membiasakan pembuat keputusan kunci untuk memusatkan perhatian pada apa yang benar-benar penting. Nah, proses perencanaan ini membantu dewan dan staf mengidentifikasi masalah-masalah utama
mencari tahu apa yang harus dilakukan dan menindaklanjutinya. Selanjutnya, di sini juga dibutuhkan dialog dan musyawarah untuk menindaklanjutinya atau menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu memahami dan memiliki perencanaan yang efektif. Nah, di sini bisa terlihat bahwa Dewan Pengurus harus memahami dan memiliki perencanaan strategis yang benar-benar efektif dalam organisasi. Kemudian, pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil adalah bertindak sesuai dengan peran. Nah, maksudnya di sini, ini bisa kita lihat di dalam kasus ini bahwa Dewan harus memahami apa artinya menjadi badan pembuat kebijakan yang efektif dan harus bertindak sesuai dengan perannya. Kemudian yang kelima, membangun kepercayaan. Nah, membangun kepercayaan ini bisa dilihat yang mana di sini pengawasnya itu membantu mengatasi ketidakpercayaan dan proses perencanaan strategis partisipatif yang transparan, juga membangun kepercayaan yang dibutuhkan bersama dengan modal intelektual, sosial, politik. Kemudian yang keenam, pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus School Direct ini adalah menyiapkan mengerjakan apa yang benar-benar penting. Nah, di sini bisa terlihat bahwa staf harus ditugaskan untuk mengerjakan apa yang benar-benar penting. Kemudian yang ketujuh adalah menyiapkan anggaran. Di sini anggaran disiapkan dan ditinjau dengan mempertimbangkan konsekuensi bagi organisasi secara keseluruhan. Dan yang kedelapan, pelajaran kita bisa ambil adalah siap menghadapi gangguan. Di sini bisa terlihat pendukung perencanaan dan rencana strategis harus siap menghadapi gangguan, penundaan, dan kejadian tak terduga karena hampir pasti ini akan terjadi. Sementara yang kesembilan yaitu mengambil tindakan politik yang efektif. Nah, di sini bisa terlihat bahwa pengambil keputusan kunci dalam sistem, dalam hal ini anggota dewan dan pengawas, harus bersedia mengambil tindakan politik yang efektif untuk mendorong pemikiran, tindakan, dan pembelajaran strategis. Staf harus ditugaskan untuk mengerjakan apa-apa yang benar-benar penting. Sementara yang ke-10 pembelajaran yang bisa kita ambil adalah pengorbanan. Nah, di sini harapan dan keberanian diperlukan, tetapi bukan tanpa biaya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, 5 pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus School Direct ini. Yang pertama adalah mengenai kepemimpinan. Nah, di sini menurut Bank tahun 1991 bahwa pemimpin itu yang pertama, pemimpin merupakan profesional yang bijaksana dan berorientasi layanan yang sangat berkomitmen pada misi organisasi. Yang kedua, pemimpin itu harus berdedikasi untuk menyediakan layanan berkualitas tinggi dan hemat biaya yang menciptakan nilai publik yang substansial. Kemudian yang ketiga, pemimpin itu harus memahami bagaimana menjadi sponsor dan pendukung yang efektif dan tahu kapan harus melibatkan pemangku kepentingan, konsultan, dan fasilitator. Yang keempat, pemimpin itu harus bijaksana dalam menentukan proyek mana yang akan dikejar, bagaimana membangun dukungan publik, dan bagaimana mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian yang kelima, pemimpin itu harus memanfaatkan naluri dan hubungan politik mereka supaya bisa berkembang dengan baik.
Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita lihat Bapak dan Ibu yang kita ambil yaitu perubahan budaya. Nah, perubahan budaya ini bisa kita lihat yaitu yang pertama, memperbaiki hubungan dengan pejabat publik. Yang kedua, lebih mengintegrasikan semua bagian organisasi. Yang ketiga, budaya menanamkan lebih banyak disiplin keuangan. Yang keempat, mengerjakan sistem pengukuran untuk meningkatkan akuntabilitas. Dan kemudian yang kelima, kemampuan penggalangan dana. Yang keenam, mengubah lingkungan kebijakan yang luas. Yang ketujuh, apa yang baik tentangnya dan apa yang perlu dirubah. Yang kedelapan yaitu perubahan budaya produktif hanya terjadi jika para pemimpin berkomitmen pada perubahan tersebut dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil adalah waktu dan upaya. Nah, di sini dibutuhkan waktu dan upaya bagi semua yang terlibat dalam sebuah organisasi untuk mendapatkan apresiasi yang luas dari organisasi tersebut secara keseluruhan. Dan ketika organisasi terlibat dalam sejumlah hubungan kolaboratif, itu membutuhkan waktu yang lama. Kemudian pelajaran yang kelima yang bisa kita ambil adalah memadukan. Nah, di sini penting untuk memadukan apa yang sedang berlangsung dengan yang baru. Dengan kata lain, upaya perencanaan strategis harus tentang apa yang sudah ada dan berfungsi, bukan hanya tentang apa yang baru dan apa yang harus dihentikan. Dan yang kelima adalah diskusi dan dialog. Nah, tentang pentingnya forum dalam setiap proses perencanaan strategis yang menjembatani batasan organisasi. Sebagai sebuah organisasi di mana proses lintas departemen saling penting, selalu mengandalkan diskusi dan dialog untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana. Kemudian Bapak dan Ibu, yang berikutnya adalah kasus yang terlihat pada grup keamanan Angkatan Laut. Nah, di sini di dalam kasus yang kedua ini bahwa perencanaan strategi itu dimulai dari tengah-tengah organisasi. Nah, di sini pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama adalah memulainya. Nah, dalam kasus ini perencanaan strategi itu dimulai dari kepala departemen dan diakhiri dengan kepala departemen, kemudian baru diikuti oleh pimpinan puncak. Nah, kemudian yang kedua yaitu mempersiapkan perubahan dan mengajak kerjasama. Nah, di sini terlihat bahwa upaya kepala departemen itu dalam mempersiapkan perubahan yang didorong oleh persyaratan untuk bekerja sama dengan layanan lain. Nah, di sini pada akhirnya setelah kepemimpinan puncak bergabung, strategi dan pemikiran strategi, tindakan dan kapasitas belajar diperkuat dengan cara yang tidak dapat diantisipasi. Kemudian yang ketiga, pelajaran kita bisa ambil dari grup keamanan Angkatan Laut ini yaitu mengetahui apa yang harus dilakukan secara strategik. Nah, di sini ketika semua orang sudah mengetahui apa yang harus dilakukan secara strategik, maka tidak perlu ada perencanaan strategik. Saat orang melakukannya tidak tahu jawabannya dan terbuka untuk pembelajaran kemungkinan baru, perencanaan strategik dapat digunakan. Kemudian yang keempat adalah mengubah model mental. Nah, di sini tujuan sebenar dari perencanaan strategik bukanlah untuk membuat perencanaan, tetapi mengubah model mental yang dibawa para pembuat keputusan di kepala mereka. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan melihat
empat hal penting yang lainnya yang perlu diperhatikan di dalam perencanaan strategik ini. Yang pertama yaitu adalah memilih masalah yang penting. Jadi di dalam pelaksanaan strategik ini kita harus melihat betul-betul mana permasalahan yang krusial yang harus segera ditangani sehingga masalah tersebut bisa cepat terpecahkan. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan yaitu adalah melakukannya dengan lebih cepat. Maksudnya di sini adalah jika tantangannya serius dan segera terjadi kebangkrutan, maka hal-hal ini harus segera cepat kita laksanakan jika tidak ingin organisasi tersebut bangkrut ataupun mati dini. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, yaitu melaksanakan dengan lebih sederhana. Nah, maksudnya di sini adalah berfokus pada masalah yang paling kritis secara langsung dan tepat waktu dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasinya. Kemudian yang keempat adalah kita harus mempunyai di dalam perencanaan strategis itu adalah mempunyai alasan yang kuat. Jika tidak ada alasan nyata untuk merencanakan secara strategik, tidak ada tantangan besar atau peluang penting, maka mungkin perencanaan strategi itu hanya membuang-buang waktu saja. Nah, lanjut Bapak dan Ibu. Sekarang kita lihat bagaimana memulai perencanaan strategik itu. Nah, untuk memulai dengan perencanaan strategi ini, yang pertama adalah mulailah dari tempat Anda dan orang lain yang mungkin terlibat atau terpengaruh oleh proses saat ini. Maksudnya adalah Anda selalu bisa melakukan perencanaan strategik untuk bagian organisasi yang Anda kendalikan. Apapun yang Anda pimpin, unit, departemen, divisi, atau seluruh organisasi, Anda selalu dapat memulainya dari sana. Kemudian yang kedua adalah memiliki alasan yang kuat untuk melakukan perencanaan strategi. Nah, jika tidak, maka proses tersebut mungkin tidak sepadan dengan usaha atau pencapaian kesimpulan yang memuaskan. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan. Nah, di sini pemimpin itu dibutuhkan kepemimpinan kolektif yang berbasis luas dan tersebar di seluruh organisasi. Yang kedua yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mensponsori dan memperjuangkan. Dan yang ketiga yang dibutuhkan pemimpin yang efektif. Dan yang keempat yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang memfasilitasi. Kemudian yang keempat, untuk memulai dengan perencanaan strategi ini adalah sesuaikan proses dengan organisasi atau komunitas dan situasi. Nah, maksudnya di sini adalah upaya perencanaan strategis jelas harus sesuai dengan situasi yang ada. Bahkan jika tujuan akhir dari proses tersebut adalah untuk mengubah situasi. Kemudian yang kelima adalah pembuat keputusan utama berbicara satu sama lain tentang apa yang benar-benar penting bagi organisasi atau komunitas secara keseluruhan. Jadi dalam hal ini yaitu kita harus meminta pembuat keputusan utama untuk berbicara satu sama lain tentang apa yang benar-benar penting bagi organisasi atau komunitas secara keseluruhan. Dan yang keenam adalah perhatian dan komitmen para pembuat keputusan kunci. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa sadarilah sumber daya yang paling dibutuhkan untuk melakukan perencanaan strategik bukanlah uang,
tetapi perhatian dan komitmen para pembuat keputusan kunci. Kemudian yang ketujuh yaitu imbalan terbesar dari perencanaan strategis itu adalah pengembangan organisasi, pembangunan tim, dan moral yang tinggi di seluruh organisasi. Nah, di sini ingatlah bahwa imbalan terbesar dari perencanaan strategis mungkin datang dengan cara yang mengejutkan atau dari sumber yang mengejutkan. Nah, misalnya organisasi sering menemukan bahwa pengembangan organisasi, pembangunan tim, dan moral yang tinggi di seluruh organisasi adalah di antara manfaat terbesar yang diperoleh dari proses perencanaan strategis. Kemudian yang kedelapan adalah konsultasi dan fasilitasi dari luar. Nah, jadi di sini konsultasi dan fasilitasi dari luar ini dapat membantu. Seringkali organisasi dan komunitas membutuhkan konsultasi, fasilitasi, dan pendidikan dari pihak luar untuk membantu perencanaan dan pengelolaan proses perencanaan strategik. Kemudian yang kesembilan yaitu perencanaan strategik dapat membantu organisasi komunitas untuk yang pertama adalah berpikir, bertindak, dan belajar secara strategik dan mengembangkan strategi yang efektif. Kemudian yang kedua yaitu memperjelas arah masa depan dan menetapkan prioritas. Yang ketiga yaitu perencanaan strategi itu membantu organisasi dalam hal meningkatkan pengembangan keputusan dengan membuat keputusan hari ini dengan mempertimbangkan konsekuensi masa datang. Yang keempat yaitu melatih kebijaksanaan maksimum di bidang yang berada di bawah kendali organisasi. Yang kelima, melatih organisasi untuk memecahkan masalah organisasi dan komunitas yang utama. Dan yang keenam adalah perencanaan strategi ini dapat membantu meningkatkan organisasi, komunitas atau sistem yang lebih luas kinerjanya. Dan yang ketujuh adalah menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif. Dan yang kedelapan adalah membangun kerja tim dan keahlian. Kemudian yang ke-10, perencanaan strategi itu tidak tepat untuk setiap organisasi atau keputusan. Nah, di sini Berry tahun 1986 di sini menyatakan bahwa dalam situasi berikut perencanaan strategis mungkin tidak dapat dilakukan. Yang pertama yaitu organisasi atau komunitas itu tidak memiliki keterampilan, sumber daya, atau komitmen yang diperlukan dari pembuat keputusan utama untuk menghasilkan rencana yang baik. Yang kedua, biaya lebih besar daripada keuntungan. Yang ketiga yaitu organisasi atau komunitas lebih memilih untuk mengandalkan visi, intuisi, dan keterampilan para pemimpin yang sangat berbakat. Dan yang keempat, penyesuaian bertahap atau kekacauan karena tidak adanya visi panduan, serangkaian strategi atau rencana adalah satu-satunya proses yang akan berhasil. Kemudian yang kelima, yaitu pelaksanaan strategi sangat tidak memungkinkan. Nah, itulah paparan yang dapat saya sampaikan pada kali ini, Bapak dan Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.